Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Ya, di konten vlog podcast kali ini, TMC Blog mau membahas kembali sesuatu yang belum terjawab kemarin di vlog pertama. Nah, seperti kita ketahui kemarin di hari pertama race weekend MotoGP Balaton Park di Hongaria, itu FIM MotoGP Steward itu menyatakan bahwa melalui dua surat luar biasa melalui dua surat itu menyatakan bahwa Adrian Fernandez yang membalap di tim Leopard Racing itu didiskualifikasi dari hasil 6 race weekend, mulai dari weekend pertama di Thailand, di Buriram, lanjut di Brazil, di Goiânia, terus habis itu di Austin, Texas, di Circuit of the America, Jerez, Le Mans, dan juga terakhir Catalunya yang ke-6. Sementara hasil balapan di seri ke-7 di Mugello yaitu tidak didiskualifikasi. Nah, sehingga artinya didiskualifikasi artinya semua hasil-hasil yang diperoleh oleh Adrian Fernandez di 6 seri ini itu dihilangkan, dibatalkan semuanya. Sehingga menyebabkan kemarin udah kita bahas juga secara umum jelang race weekend Moto3 di Hongaria, Adrian Fernandez itu hanya 13 poin. Nah, turun posisinya dan juga membuat pembalap Indonesia Veda Ega Pratama itu secara posisi klasemen itu naik ke posisi ketiga setelah sehari sebelumnya dinyatakan naik ke posisi 4, awalnya dari posisi 5. Wah, di kasus pertama berkenaan dengan Brian Uriarte yang diturunkan ke posisi 8 karena penggunaan oli atau pelumas yang tidak sesuai dengan spek FIM. Nah, yang kedua ini Adrian Fernandez itu secara umum juga melanggar peraturan teknis dari FIM, yaitu merusak, menghilangkan dan segala macam segel mesin. Ini gila banget. Kenapa ada 2 mesin? Ternyata ketahuan segel mesin yang tidak sesuai dengan regulasi FIM, rusak, lepas, dan ditengarai, mesin dibongkar dan bahkan ada satu mesin yang secara umum itu sudah tidak layak dipakai lagi setelah dibongkar dan akhirnya dibuang dari alokasi mesin 811. Oleh sebab itu ini hukuman yang diberikan kepada Adrian Fernandez tim Leopard Racing itu cukup berat, diskualifikasi dari mesin 810 kan 4 seri, dan dari mesin 811 itu 2 seri, total 6 seri mulai dari Buriram Thailand sampai Catalunya. Nah, teman-teman sekalian, kemarin tuh banyak teman-teman sekalian di vlog itu yang nanyain kayak, kok di website resmi kenapa belum berubah klasemennya, Min? Masih di posisi 4 nih dari Mr. Texer Vexel nih dari YouTube nih teman-teman sekalian dari YouTube komentarnya. Terus habis itu terus pialanya gimana? Apakah juga diberikan? Ya, kalau piala atau trofi udah pasti akan diberikan pastinya. Ini di web official MotoGP belum update klasemen Moto3. Iya, betul. Jadi gini jawabannya pertama teman-teman kalian. Kenapa kemarin site dari FIM MotoGP itu belum update mengenai masalah ini gitu nilai-nilai Adrian Fernandez belum dihilangkan, terus habis itu posisi Veda Ega Pratama juga belum dinaikkan ke posisi 3. Jawabannya adalah karena proses ini masih berjalan, yaitu proses banding, teman-teman sekalian. Proses banding. Jadi setelah diputuskan Adrian Fernandez itu bersalah gitu didiskualifikasi dari 6 seri, itu Adrian Fernandez memperoleh kesempatan untuk melakukan banding teman-teman sekalian ke MotoGP pasti MotoGP Sport Entertainment Group terus habis itu dan itu tuh butuh panjang waktunya, yang pasti banding itu hearing dan segala macam. Nih saya coba bacakan dan hasilnya teman-teman sekalian, proses banding pertama ini yang dilakukan oleh Leopard Racing kepada MotoGP itu ditolak, teman-teman sekalian. Luar biasa. Jadi ditolak. Prosesnya ditolak, hasilnya juga, artinya proses bandingnya itu mencoba untuk banding agar Adrian Fernandez tidak dihukum itu ditolak, sehingga hasilnya adalah tetap, teman-teman sekalian, nilai Adrian Fernandez atau poin Adrian Fernandez di balapan Thailand sampai Catalunya itu benar-benar hilang, dan ini membuat Veda Ega Pratama itu berada di posisi 3. Nah, ini dia teman-teman sekalian, ini adalah tangkapan layar bahasa Indonesia, tangkapan layar, screenshot
dari asli ya teman-teman sekalian, hasil setelah dikonfirmasi Veda Ega Pratama itu naik ke posisi 3. Jadi Veda Ega Pratama sekarang itu memperoleh 71 poin jelang Balaton Park ya. Terus habis itu jarak antara Veda Ega Pratama ya dengan Maximo Kiles itu 74 poin. Sementara Maximo Kiles masih memimpin dengan 145 poin. Sementara Veda Ega Pratama ke posisi 2 yaitu Alvaro Carpe itu berjarak 24 poin. Nah, poin krusialnya adalah nih teman-teman sekalian ya. Di sini udah nggak ada lagi nama Adrian Fernandez. Adrian Fernandez itu turun ke bawah banyak banget ya karena dia cuma 13 poin. Udah pasti di bawah Rico Salmela yang misalkan ini 24 poin ya. Rico Salmela itu di posisi berapa? 16. Ini sebenarnya panjang, cuma saya screenshot aja ya karena layarnya cuma segini gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian. Posisinya yang berubah itu kalau untuk Veda adalah di Prancis dan di Catalunya. Dan ini saya bunderin biru ini menyatakan bahwa Veda Ega Pratama ini masuk ke posisi podium. Bener ya. Jadi di Brazil ini udah confirm karena dia podium 3 di Brazil di Goiânia. Terus habis itu di Prancis yang sejatinya dia finish di posisi 4 karena Adrian Fernandez turunkan karena diskualifikasi, maka Veda Ega Pratama masuk ke posisi 3. Ini posisi podium. Jadi confirm ya di 7 seri pertama pembalap Indonesia Veda Ega Pratama itu telah menggondol 2 kali podium. Luar biasa, ini adalah sejarah buat motorsport Indonesia sendiri ya. Seorang pembalap itu berhasil podium 2 kali Grand Prix di Moto3 ini terutama ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian ya, update-nya ya, udah pasti gini. Terus abis itu teman-teman sekalian pasti bertanya ya, kayak gimana sih proses bandingnya ini ya. Saya mendapatkan dokumen ya, ini kemarin teman-teman sekalian ada yang nanya juga ya, dapat email dari mana gitu ya. Ya karena memang teman-teman sekalian, keputusan-keputusan seperti ini, keputusan-keputusan safety segala macam itu kalau media memang dapat teman-teman sekalian. Jalur media atau jurnalis itu memang dapat. Jadi memang kami tuh memperoleh bisa dibilang informasi first hand ya langsung dari penyelenggara MotoGP Sport Entertainment. Jadi ngirim juga bukan Race Direction mah kagak email segala macam. Yang ngirim pasti dari officer dari MotoGP-nya. Ini ya teman-teman sekalian, saya coba baca. Saya lepas kacamata dulu karena udah mulai plus. Ya, keputusan panel juri banding FIM, keputusan panel juri FIM atas banding Leopard Racing pada tanggal 5 bulan 6 2026. Tim Leopard Racing telah mengajukan banding tertulis tanggal 5 pukul 13.25. Itu artinya di sini itu kalau ditambah 5, 13 tambah 5 itu 18. Jadi itu bandingnya aja baru maghrib teman-teman sekalian. Kalau waktu Indonesia ya, maghrib 6:30 lah gitu. Itu bandingnya baru dikasih. Terus habis itu banding tersebut diajukan untuk menggugat keputusan sebelumnya yang memberitahukan kepada tim Leopard Racing dan pembalap 31 Adrian Fernandez terkait diskualifikasi dari ajang Grand Prix French Catalunya. Terus habis itu dengan surat yang kedua juga kayak gitu ya kan, karena ada dua surat gitu ya. Ada 2 surat teman-teman sekalian, karena menyangkut 2 mesin gitu ya. Kalau yang mesin 811 itu Prancis dan juga Catalunya. Di sini tertulis ada susunan panel juri banding FIM. Dari panel juri FIM terdiri dari ada Stuart Higgs, terus habis itu dari Resko Bulsku. Sorry kalau misalkan salah baca ya. Ada juri Stuart Higgs itu juri banding FIM, terus ada Resko Bulsku itu juri banding FIM yang ditunjuk oleh FN dari nasionalnya ya, FIM nasionalnya. Persidangan formal dilaksanakan dari pukul 15.00 kemarin ya, 15 tambah 5 itu sekitar pukul 8 malam sampai 17.45. 17.45 itu artinya 17 tambah 5 22.45 edan. Jadi memang teman-teman sekalian, jawabannya kenapa status di MotoGP Veda masih posisi 3 karena ini masih sidang teman-teman, sampai jam 12 kurang 15 malam, tengah malam ya, sampai dini hari tuh baru keputusannya baru ada. Jadi ya kita mesti sabar gitu ya, kayak gitu ya. Tapi yang pasti kalau misalkan ada sesuatu yang langsung diinformasikan, pasti akan saya langsung informasikan. Ini ada menghadirkan pihak-pihak berikut ya. Leopard Racing ada Christian Lundberg ya, ada Didier Lambert. Terus habis itu dari direktur teknis dan staf teknisnya ada Danny Aldridge dan juga Charlie Kirk.
Lalu ada perusahaan layanan yang ditunjuk oleh produsen mesin. Itu ada dari Noriyuki Shimizu. Nah, ini orang Honda, teman-teman sekalian. Juri FIM, ada Simon Cravar, ada Andres Somolinos, dan juga Tamara Matko. Jadi teman-teman sekalian, kemarin ya, di mesin 810 dan 811, itu prosesnya adalah secara umum, itu keadaan dari segel yang rusak, ya, dan yang menandakan bahwa mesin telah dibuka atau diotak-atik gitu ya teman-teman. Itu dilakukan baik oleh race director dan juga perwakilan dari FIM. Jadi memang yang pertama kali ngelihat itu orang Honda. Jadi pada dasarnya ini dia si Noriyuki Shimizu ini gitu ya teman-teman. Tapi bukan artinya dia yang pertama kali, enggak, karena proses dari penemuan permasalahan ini dilakukan bareng. Kenapa yang secara mata yang ngelihat adalah si Bapak Noriyuki Shimizu ya, karena dia yang ngebongkar. Karena ngebongkar mesin itu memang harus dari pabrikannya langsung. Jadi nggak bisa sih sebenarnya kayak misalkan technical director itu yang ngebongkar-bongkarnya itu ya. Karena yang punya mesin kan Honda. Jadi memang lebih pas emang orang Honda yang ngebongkar gitu ya, atau mengecek atau menginspeksi. Namun di sampingnya tentu ada orang dari FIM dan juga dari MotoGP. Dalam hal ini adalah race director. Jadi kayak gitu posisi pada saat penemuan segel yang rusak di dua mesin dari NSF 250 RW Adrian Fernandez, mesin 810 dan mesin 811. 810 untuk 4 balapan dan juga mesin 811 untuk 2 balapan. Nah, kayak gitu. Dokumen-dokumennya telah diberikan. Terus habis itu fakta-faktanya juga telah diberikan. Terus habis itu ya hearing ya. Selama berapa jam tuh ya, artinya dari 15 sampai 17. Hampir 3 jam itu persidangan, teman-teman sekalian. Ini panjang banget sih ya. Mau saya bacain ya, banding ditujukan atas proses pengamanan mesin dan pemeriksaan yang dilakukan setelahnya. Wow. Direktur teknis menetapkan berdasarkan pemeriksaan fisik, bukti dari pabrikan dan pemeriksaan segel mesin bahwa integritas sistem penyegalan resmi yang disetujui telah terganggu dan mesin telah dibuka tanpa izin berdasarkan pasal 263313. Mesin dengan segel pengamanan yang rusak, diotak-atik atau hilang dianggap telah dirakit ulang atau rebuild dan seharusnya diperlakukan sebagai mesin baru. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Udah ngotak-ngatiknya salah, terus habis itu mesin yang udah diotak-atik itu akan dijadikan mesin baru. Dan kalau mesin baru ini mesti start dari right through itu dari pit lane, kalau nggak salah kayak begitu ya. Dalam kasus 811, mesin ditemukan memiliki segel pengamanan yang telah diotak-atik serta adanya bukti pembongkaran dan perakitan ulang tanpa izin. Berdasarkan pasal 266313C, mesin tersebut juga dianggap telah dirakit ulang dan karena itu dihitung sebagai mesin tambahan dalam alokasi balap. Jadi udah dialokasiin 6. Nah, ini jadi hitungannya ketambahan 1 jadi 7. Kalau 810 jadi 11 kali ya, jadi 8 kali ya. Selain itu, berdasarkan temuan pabrikan yang dilaporkan oleh direktur teknis, mesin tersebut tidak layak untuk digunakan karena beberapa komponen berada dalam kondisi tidak layak untuk kompetisi, teman-teman. Setelah perakitan kembali dan terlihat jelas dalam mesin tersebut, terus itu jadi mesin tersebut telah ditarik ulang dari alokasi pembalap demi alasan keselamatan. Jadi mesin 811 udah dibongkar gitu ya, terus diutak-atik dan dianggap sebagai mesin baru. Dan ternyata dilihat ada yang nggak sesuai sehingga ini harus dibuang dari alokasi karena masalah safety. Konsekuensinya mesin A811 digunakan sebagai mesin alokasi baru dan menyusul temuan bahwa sistem penyegelan pengamanan telah terganggu, maka berdasarkan pasal 266313C mesin tersebut sebagai mesin yang dirakit ulang diperlakukan sebagai mesin baru. Alokasi mesin pembalap telah disesuaikan. Ya. Keputusan direktur teknis berdasarkan semata-mata pada fakta yang terbukti bahwa integritas sistem penyegelan resmi yang disetujui telah terganggu dan mesin dibuka tanpa izin. Panel juri FIM MotoGP setuju dengan penerapan regulasi teknis sebagaimana ditentukan oleh direktur teknis dan konsekuensi alokasi yang diakibatkan seperti yang diatur oleh pasal 266313C. Sorry kalau misalnya agak sedikit boring, tapi ini mesti saya informasikan biar jelas banget. Ini asli dari FIM-nya ya. Panel juri FIM MotoGP menilai bahwa intervensi tanpa izin terhadap sistem penyegelan teknis resmi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan perlombaan.
atau olahraga ini dalam pengertian pasal 332. Panel juri di mana penyerahan kendaraan pada saat kontrol teknis dianggap sebagai pernyataan implisit tentang kepatuhan terhadap regulasi teknis. Bla 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 bla. Panel juri puas terhadap penjelasan direktur teknis, staf teknisi dari perusahaan layanan, serta proses mereka termasuk penyajian foto mengenai kondisi segel dan bagian mesin. Jadi di dalam persidangan itu ada foto-foto yang diperlihatkan kepada juri banding ini, appeal-nya ya. Pihak tim tidak dapat memberikan penjelasan kuat mengenai kondisi segel pengaman dan bukti kuat yang menunjukkan bahwa proses pembongkaran telah terjadi dalam mesin. Tuh, ya. Sistem penyegelan resmi merupakan bagian dari integritas terhadap dan merupakan mekanisme untuk memverifikasi kepatuhan terhadap alokasi mesin. Jadi sistem penyegelan itu penting teman-teman, karena itu adalah bukti kepatuhan tim dan juga pembalap terhadap alokasi mesin, udah pasti. Dengan menyerahkan mesin yang segelnya telah diotak-atik dan dibuka tanpa izin, tim telah menyajikan material yang tidak dapat diverifikasi, udah pasti kayak gitu. Sudah menjadi prinsip lama dalam regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM bahwa hasil balapan harus didasarkan pada kendaraan yang kepatuhannya dapat diverifikasi. Nah, kalau yang tadi kan tidak dapat diverifikasi kan. Nah, yang kali ini adalah dijelaskan bahwa harus pakai kendaraan atau motor yang mesinnya sudah terverifikasi. Jika tindakan tim atau peserta membuat verifikasi tersebut mustahil, maka hasil olahraga sport yang didapat tidak dapat dianggap cukup andal untuk tetap dipertahankan dalam klasifikasi. Dalam artian bahwa itu nilai-nilai atau poin Adrian Fernandez itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dihapus. Nah, kayak gitu maksudnya. Putusannya nih ada 2. Menguatkan keputusan panel juri banding FIM. Itu yang pertama adalah menguatkan keputusan yang dikeluarkan oleh juri FIM MotoGP, stewardsnya MotoGP yang sebelumnya ya. Nah, jadi dikuatkan. Dan kedua adalah menolak banding yang diajukan. Ya kayak gitu. Terus habis itu bla 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 bla. Terus habis itu mereka juga bilang bahwa tim Leopard Racing itu berhak mengajukan banding atas keputusan panel juri banding ini ke Badan Pengadilan Banding Internasional di hadapan pengadilan kompeten di kantor FAUD. Di sini tulisnya kantor FAUD ya. Pernyataan bandingnya harus dilakukan 5 hari semenjak tanggal pemberitahuan ini di sirkuit balaton. Jadi 5 hari mereka harus mengajukan banding untuk bisa banding ke pengadilan internasional. Tapi kalau udah kayak begini sih kayaknya kecil kemungkinannya ya, kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Jadi jawabannya kenapa kelamaan? Karena memang proses bandingnya lama dan baru selesai jam 12 kurang 15 menit semalam. Jam 12 malam ya, jam 24 kurang 15 menit. Jadi ya kita mesti sabar dan yang penting adalah hasilnya ya tetap kayak gini. Ya, Adrian Fernandez dinyatakan diskualifikasi dari hasil balapan di 6 race weekend pertama Moto3 ya, dan ini membuat Veda Ega Pratama resmi nih sekarang ya dengan 71 poin ya. Dengan 71 poin dia berada di posisi 3. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya. Jadi jelas ya sekarang ya. Semuanya udah jelas ya, surat-suratnya juga sebenarnya sih ada sih teman-teman sekalian ya. Surat-suratnya nih, mana ya surat-suratnya ya? Nih ya, banyak banget nih. Tuh surat-suratnya tuh pakai PDF semua nih. Yang pasti kayak gitu. Kalau teman-teman sekalian mau ya tinggal bilang aja kontak ke saya kirim kalau mau ya. Gitu. Cuman ini pasti official ya, resmi dari FIM. By the way, ya Veda Ega Pratama sendiri di hari Jumat itu luar biasa ya teman-teman sekalian. Ketika di FP1 dia berada di posisi bawah. Ya posisi bawah asli ya dari timesheet gitu ya. Terus habis itu namun ini dibalas teman-teman sekalian di sesi praktis sehingga Veda Ega Pratama berada di posisi kedua dan mengunci kesempatan langsung untuk mengikuti kualifikasi kedua hari Sabtu ini. Luar biasa, kita berdoa biar Veda Ega Pratama di balapan Moto3 ini mendapatkan hasil yang maksimal dan kalau bisa nanti buat di hari Ahad besok di balapan dia juga bisa masuk podium lagi. Itu aja ya, sampai bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.